wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrar fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya yang kita bahas apa? Suami yang bisa menjatuhkan talak. Suami yang bisa menjatuhkan talak. Apa yang dibahas apa sebelumnya? Khulu ya. Talak dengan imbalan. Talak dengan imbalan. Jadi kadang-kadang talak itu dengan imbalan. Cuma nanti jatuh talak berapa? Talak bain ya? Tapi masih bain sugro, bainuna sugro. Saya ulang sedikit. Contoh khulu itu misalnya gimana contohnya? Khulu. Ada seorang istri bilang kepada suaminya, ceraikan saya, nanti saya kasih imbalan uang 1 juta. Itu namanya khulu namanya. Khulu ini salah satu jenis talak. Cuma nanti dia masih bisa rujuk karena tidak tolak bain kubro. Atau suami bilang kepada istrinya, jika kamu mau maka nanti akan saya tolak dan saya kasih imbalan 1 juta. Itu juga sama, khulu namanya. Nanti istrinya tertalak tapi masih belum talak 3, masih belum talak bain kubro. Jadi nanti masih bisa rujuk. Cara rujuknya gimana? Menikah akad dengan akad yang baru. Cara rujuknya gimana? Harus dengan akad yang baru. Khulu itu ya. Tapi kalau tolak roj'i itu ya kamu saya talak 1 atau saya talak 2, itu kan masih belum talak 3 kan. Itu rujuknya tidak harus dengan akad yang baru, cukup bilang saya rujuk kamu, itu cukup. Tapi kalau dengan akad yang baru dia masih butuh wali, masih butuh saksi, masih butuh sigot, masih ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Tapi kalau rujuk itu beda. Aku rujuk kamu, aku kembali kepada kamu. Itu tidak perlu untuk ada saksi, ada mahar, tidak perlu. Ini kan ini kan disuruh pindah. Mau ngaji cuma kan tidak ngerti bahasanya. Enak pindah di sini ya, enak pindah di sini, lebih enak, biar tidak jauh. Mbak Yeni sama Mbak Elma itu enak pindah di sini. Nah, khawatir nanti ada yang datang lagi biar tidak ini. Paham ya? Ada tolak roj'i, ada khulu. Kalau khulu itu talak dengan imbalan. Kalau tolak roj'i itu dia masih bisa rujuk tanpa harus akad yang baru. Sekarang pembahasan yang baru, ada bab namanya bab ila. Ila itu tulisannya hamzah, alif yang ada hamzahnya di bawah itu ya, lam alif, kemudian hamzah. Ila. Apa itu ila? Al ila lughatan al halifu. Ila secara bahasa adalah sumpah. Ila secara bahasa adalah sumpah. Sumpah apapun itu namanya ila. Cuma yang kita bahas bukan dari segi bahasa, tapi dari segi syara'. Wa syar'an halifu zaujin alal imtina'i min wat'i zaujatihi mutlaqan au aktsara min arba'ati ashhur. Sumpahnya seorang suami untuk tidak menjima istrinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan. Itu namanya ila.
Ila itu tidak boleh. Sumpahnya suami untuk tidak menjima atau mewati istrinya secara mutlak atau lebih dari 4 bulan. Misalnya, demi Allah, aku tidak akan menjima kamu selama 4 bulan. Ini tidak boleh. Nanti ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh suami. Tidak boleh seperti itu. Atau mutlak, demi Allah, aku tidak akan menjima kamu. Ini juga tidak boleh. Pokoknya lebih dari 4 bulan. 4 bulan lebih dari sehari, 4 bulan lebih 10 hari, 4 bulan lebih seminggu. Semuanya pokoknya lebih dari 4 bulan. Dan itu yang jadi aturan adalah menjima, bukan selain menjima. Misalnya, kalau misalnya ada seorang suami bilang kepada istrinya, demi Allah, aku tidak akan memelukmu selama 5 bulan. Ini tidak masuk dalam pembahasan ila. Ini khusus yang menjima, paham ya, menjima ya? Sudah dewasa semua. Pak Ziza paham menjima? Enggak paham. Menjima itu ya yang sudah menikah itu, suami dan istri akhirnya bisa jadi anak, itu namanya menjima. Paham? Ya, itu namanya menjima. Kalau istilah lain mewati. Wati itu lain kata daripada jima. Kayak kalau punya anak jangan dinamai Wati. Wati itu artinya jima. Jangan dinamai Wati. Jadi misalnya contoh lagi, demi Allah, aku tidak akan menciummu selama 4 bulan. Ini juga tidak masuk pembahasan ila. Ini khusus menjima. Paham ya? Lebih khusus lagi itu. Pokok selain menjima, misalkan bersenang-senang selain menjima, ya tidak apa, tidak masuk dalam bab ini. Jadi nanti suami tidak ada konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi wati. Kemudian yang diucapkan ini, yang diomong ini adalah istrinya, bukan orang lain. Istrinya orang bilang, demi Allah saya tidak akan menjima kamu. Ya memang bukan istrinya. Jadi tidak ada konsekuensi dari ucapan suami ini. Harus istrinya. Secara mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi dengan waktu atau lebih dari 4 bulan, minimal 4 bulan. Minimal 4 bulan atau lebih daripada 4 bulan. Syartul mahlufi bihi, arkanul ila, rukun ila. Ila ini tidak akan mungkin terjadi ketika tidak memenuhi rukun-rukunnya. Rukunnya ila ada 6. Arkanul ila isittatun. Mahlufun bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Ya misalnya dengan nama Allah atau sifat-sifatnya Allah. Wa mahlufun alaihi, isi sumpahnya. Wa muddatun, waktunya dia mau bersumpah selama berapa bulan. Wasighatun, ucapannya, kata-katanya. Wazaujun, dan suami. Wazaujatun, dan istri. Harus terpenuhi semua. Kalau tidak ada, maka tidak jatuh ila. Misalnya masih jomblo bilang laki-laki, demi Allah aku tidak akan menjima kamu. Ini namanya orang mimpi. Karena ada keturutan mau nikah, akhirnya ngomong seenaknya sendiri. Tidak bisa, tidak jatuh ila. Saya pernah lihat video di TikTok gitu. Waktu Ramadan kemarin, ada seorang perempuan membangunkan seseorang di kamar tidurnya. Ayo bangun, sahur. Ternyata dia bilang, oh iya saya lupa, saya belum menikah. Ternyata guling ya. Itu tidak sah karena masih belum mempunyai istri. Kita bahas satu persatu rukunnya. Syartul mahlufi bihi, syarat sesuatu yang digunakan sumpah. Syartul mahlufi bihi kaunu isman au sifatan lillahi ta'ala. Yang digunakan sumpah adalah nama-nama Allah atau sifat-sifatnya Allah. Misalnya, demi Allah, aku tidak akan menjimakmu. Ini sudah jatuh ila. Atau
Demi Ar-Rahman, ini kan salah satu sifatnya Allah. Aku tidak akan menjimakmu. Ini sudah jatuh ila. Kalau tidak dengan itu, maka tidak jatuh ila. Nanti akan dibahas apa saja konsekuensi yang harus ditanggung oleh suami. Ini dibahas satu persatu. Atau bisa juga tidak dengan nama Allah, juga tidak dengan sifat-sifatnya Allah, tapi awil tizami ma yalzam, mewajibkan untuk dirinya sendiri, semacam nazar. Misalnya, contoh, kalau nazar, jika aku menjimakmu, maka aku wajib untuk melaksanakan sholat sunnah. Ini namanya nazar, jatuh ilak juga. Ketika nanti dia menjima, tidak sholat sunnah, maka nanti dia jatuh ilak. Atau misalnya digantungkan, ini tidak dengan nama Allah, juga tidak dengan sifat-sifatnya Allah. Digantungkan, taklik namanya, taklik tolak, menggantungkan talak. Misalnya ada seorang laki-laki yang punya 2 istri. Kemudian laki-laki ini bilang kepada satu istrinya, jika aku menjimakmu, maka madumu ini akan tertolak. Maka ini juga masuk ila, masuk pembahasan ila. Paham ya? Ini masih belum dibahas endingnya, apa yang harus ditanggung oleh suami itu apa ketika mengucapkan seperti itu. Syartul mahlufi alaihi, syarat isi sumpahnya itu harus seperti apa? Ayyakuna tarka wat'in syar'i, yaitu meninggalkan mewati secara syarak, menjima secara syarak. Misalnya orang haid boleh dijima apa tidak boleh? Tidak boleh. Jadi misalnya pada saat istri itu sedang haid, kemudian suami ini bilang, demi Allah aku tidak akan menjimakmu. Ya memang tidak boleh. Jadi tidak jatuh ila. Atau misalnya istri sedang nifas misalnya, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Jadi misalnya ya tidak ada perlunya suami bilang seperti itu, demi Allah aku tidak akan menjimakmu, maka tidak jatuh, karena memang secara syarak, secara syariat tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan suci, maka nanti jatuh ila. Kemudian yang syarat yang rukun yang ketiga, masa atau waktu. Syatul muddati antazida ala arba'ati ashhur, yaitu minimal waktunya adalah 4 bulan. Kalau misalnya bilang, demi Allah aku tidak akan menjimakmu selama 3 bulan 28 hari misalnya, 2 bulan 28 hari, maka tidak jatuh ila. Minimal 4 bulan atau lebih dari 4 bulan, walaupun cuma lebih sehari, itu sudah disebut ila. Contoh misalnya, wallahi la atauka, demi Allah aku tidak akan mewatimu. Ini contoh yang mutlak tidak dibatasi waktu. Atau yang dibatasi tapi untuk selama-lamanya, wallahi la atauka abada, demi Allah aku tidak akan menjimakmu selama-lamanya. Ini sebenarnya menyengsarakan diri sendiri laki-laki ini, karena laki-laki kan juga butuh untuk dipenuhi hasratnya. Kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Ini namanya juga menyakiti diri sendiri. Atau misalnya contoh yang lain, demi Allah aku tidak akan menjimakmu selama 5 bulan, atau sampai kamu mati, atau sampai aku mati. Ya sama saja, pokok selama lebih dari 4 bulan, maka itu sudah disebut ila masanya. Syartus sighati, syarat sighot, kata-kata yang digunakan untuk ila itu apa saja? Lafdun yushiru bihi, lafat atau kata-kata yang memang menunjukkan ila. Ya semisal menjima, mewati, atau misalnya yang semakna. Contoh, demi Allah aku tidak akan
bercumbu denganmu. Yang dimaksud bercumbu di sini yaitu berjima itu. Atau misalnya demi Allah aku tidak akan bersenggama denganmu, maka ini juga sama, ila, termasuk ila. Syarat surutuz zauji al-muli, syarat suami yang bisa menjatuhkan ila. Ada 2 syaratnya. Imkanu wat'ihi, suami ini mungkin untuk menjima istrinya. Jadi misalnya ada seorang suami yang masih kecil, yang masih belum balik, kemudian bilang kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan menjimamu selama 4 bulan atau selama 5 bulan, maka ini tidak jatuh ila. Atau suami yang gila, suaminya gila, bilang seperti itu, demi Allah aku tidak akan menjimamu selama 5 bulan, maka ini juga tidak jatuh ila. Atau suami yang terpaksa. Terpaksa ini pembahasan yang cukup penting. Nikahnya orang terpaksa sah apa tidak sah? Nikahnya orang terpaksa sah apa tidak sah? Tidak sah. Cuma rata-rata terpaksa yang sering kita dengar di sekitar kita itu bukan terpaksa yang memenuhi syarat, jadi tetap sah. Misalnya ada orang bilang, saya terpaksa nikah karena ngikuti kemauan orang tua, tidak enak sama guru saya disuruh nikah. Itu bukan terpaksa yang memenuhi syarat, jadi nikahnya tetap sah. Terpaksa yang memenuhi syarat itu salah satu syaratnya ada apa? Ancaman yang sangat membahayakan. Misalnya, kalau kamu tidak nikah dengan perempuan itu, maka nanti kamu akan saya bunuh sekarang. Ini ancaman yang membahayakan. Maka nanti nikahnya itu tidak sah karena terpaksa. Tapi kalau ancamannya itu masih tidak disegerakan, misalnya nanti kalau kamu tidak nikah sama itu laki-laki perempuan itu, akan saya bunuh sebulan lagi. Ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena masih memungkinkan dia untuk bisa kabur atau cari jalan lain sekiranya tidak terjadi pembunuhan. Dan memang dia tidak bisa melawan. Kalau bisa melawan, ya tidak termasuk memenuhi syarat paksaan. Misalnya yang maksa orangnya kurus, krempeng, ditiup nanti bisa terbang misalnya. Ya tidak bisa, tinggal ditendang aja kan, beres nanti dia, bisa jatuh itu. Jadi ada kemungkinan dia untuk kabur dengan cara minta tolong, atau dengan cara melawan, atau dengan cara yang lain. Dan yang memaksa ini dia juga punya kekuatan, seandainya yang dipaksa itu tidak menuruti kemauannya, dia akan mewujudkan paksaannya itu. Jadi rata-rata paksaan, terpaksa saya nikah, itu rata-rata terpaksa yang tidak memenuhi syarat. Jadi tetap sah nikahnya itu. Terpaksa kok sampai punya anak 5. Terpaksa itu tidak punya anak, itu benar-benar terpaksa itu. Terpaksa sampai punya anak 5. Nah ini orang yang terpaksa, yang dipaksa, suami yang dipaksa untuk ila dengan memenuhi syarat-syarat paksaan tadi itu, maka tidak sah, tidak jatuh ilaknya. Kemudian di sini juga disebutkan wasihhatu talaqihi, dan suaminya juga termasuk suami yang sah talaknya. Suami yang sah talaknya. Maka suami yang gila juga tidak bisa. Suami yang terpaksa juga tidak bisa. Mentalak ini juga orang yang terpaksa tidak bisa jatuh talak. Gara-gara didesak sama orang tuanya, ceraikan saja. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat paksaan, kemudian bilang saya terpaksa menceraikan istri saya karena desakan dari orang tua, ini tidak terpaksa namanya. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak namanya terpaksa. Atau misalnya mau rujuk sama istrinya, saya terpaksa, kasihan anak. Ini juga terpaksa yang tidak masuk dalam pembahasan fikih. Terpaksa yang tidak masuk pembahasan fikih. Surutuz syartuz zaujati al-mula min wat'iha.
Syarat istri yang bisa diilak itu syaratnya apa? Imkanuhu, bisa dijima atau bisa diwati. Kalau istrinya misalnya punya kelainan, misalnya kemaluannya itu tertutup oleh daging atau tulang misalnya, atau dia punya penyakit apa ya yang Nah, istilah sekarang itu semacam apa ya, kista ya, kista apa itu biasanya kadang-kadang tertutup itu apa kemaluannya itu. Kalau misalkan ada istri yang model seperti itu, kemaluannya tertutup oleh daging atau tulang, kemudian suaminya bilang, demi Allah aku tidak akan menjimakmu selama 5 bulan, maka tidak jatuh ilak. Ya karena ya percuma, dia juga tidak bisa kan untuk menjima istrinya kan, karena ada yang menghalangi itu, maka juga tidak bisa jatuh ilak. Suratul ilak, contoh ilak, ayyaqula Zaidun li zaujatihi. Ada seorang suami namanya Zaid bilang kepada istrinya, wallahi la atauki, demi Allah aku tidak akan menjimakmu. Atau wallahi la atauki khamsata ashhur, atau aku tidak menjimakmu selama 5 bulan. Itu contohnya. Hukumnya, hukum suami mengucapkan ilah itu bagaimana? Hukmul ila'i at-tahrimu, hukumnya ilah itu haram. Suami ngomong seperti itu hukumnya haram. Kira-kira alasannya apa? Kira-kira alasannya apa? Haramnya itu menyakiti diri sendiri, perasaan orang lain dan istri, menyakiti perasaan istri. Dan bahkan di sini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan haram itu, ada yang mengatakan dosa kecil, dan bahkan ada yang mengatakan dosa besar. Ngomong seperti itu termasuk dosa kecil, ada yang mengatakan dosa besar. Tapi intinya haram. Berarti suami yang mengucapkan seperti itu berdosa. Ketika suami sudah mengucapkan seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh istri? Wa anna lizaujati mutalabataz zauji ba'da inqidha'il muddati bil fai'ati awit talaqi. Istri itu punya 2 kewajiban ketika suami sudah mengucapkan seperti itu. Yang pertama, setelah masanya lewat, misalnya tadi itu 5 bulan, demi Allah aku tidak akan menjimakmu selama 5 bulan. Setelah lewat 5 bulan dan tidak ada penghalang untuk dia wati, misalkan tidak haid juga, maka istri ini mempunyai 2 pilihan. Pertama, menuntut suami untuk mewati dirinya, untuk menjimak dirinya karena sudah habis masanya. Menuntut suami untuk menjimak dirinya, untuk berhubungan badan dengan dirinya karena sudah lewat batas masanya itu. Atau jika memang suami tidak mau, maka istri ini memiliki pilihan kedua, atau ceraikan saja saya. Ceraikan saja saya. Tapi ini istri tidak harus langsung kepada suami, tapi melalui pengadilan. Kalau di Indonesia, pengadilan agama. Jadi laporkan di pengadilan agama bahwa suami ini dengan sengaja tidak memenuhi nafkah batinnya selama 5 bulan. Maka nanti pengadilan agama ini memiliki 2 pilihan. Ya sudah, kamu sekarang karena sudah melewati batas, sudah sekarang kamu sejak saat ini nanti kamu berhubungan badan dengan istri kamu, atau jika memang tidak mau, ceraikan saja. Cuma nanti ketika yang menceraikan adalah pengadilan agama, ini tidak bisa cerai talak 3. Bisanya adalah talak roj'i, talak yang bisa rujuk. Karena kemarin dijelaskan bahwasanya yang bisa mentalak bukan hanya suami, tapi pada satu kasus tertentu pengadilan agama juga bisa menjatuhkan talak. Misalnya, ya contoh seperti ini, atau suami yang sudah tidak berperilaku baik kepada istrinya tapi disuruh menceraikan, tidak mau, maka nanti juga bisa peran dari pengadilan agama.
Kenapa di dalam Islam itu talak atau perceraian itu di tangan suami? Ini satu hikmah yang sangat besar sekali. Seandainya talak ini dipasrahkan kepada istri, mungkin banyak terjadi perceraian. Karena namanya perempuan itu kan emosi, perasaan. Jadi perempuan itu misalnya bilang, sudah ceraikan saya, ini tidak bisa, jatuh talak tidak bisa. Sudah kita pisah saja, tidak bisa. Tetap ada di tangan suami. Tetap ada di tangan suami. Karena perempuan main perasaan. Seandainya di tangan perempuan talak itu mungkin sudah banyak perceraian. Tapi suami sebagai seorang laki-laki dia masih berpikir panjang. Ini nanti kalau diceraikan ini apa kata dunia nanti? Oh, sudah lamaran habis banyak, tunangan sampai setahun, apa sampai foto prewedding apa? Nanti apa kata keluarga ini, mencemarkan nama keluarga, membuat nama baik keluarga ini menjadi jatuh dan sebagainya. Akhirnya tidak jadi cerai. Bagaimanapun istri itu tidak usah dihiraukan. Kita pisah saja, maupun dia ngomong sampai 1000 kali tidak bakal jatuh talak gitu. Tidak bakal jatuh talak. Kecuali yang kayak tadi contoh yang khulu itu. Gimana contohnya? Talak saya, ceraikan saya, nanti akan saya kasih imbalan 1 juta. Kemudian suaminya, oh kayaknya enak 1 juta itu, saya tidak kerja tiba-tiba dapat uang 1 juta. Akhirnya diceraikan. Itu bisa. Tapi tetap suami, tetap yang menceraikan tetap suami. Ini hikmahnya kenapa di dalam Islam itu cerai itu dipegang oleh laki-laki. Bahaya kalau dipegang oleh perempuan itu. Jadi tidak usah was-was. Ada hubungan rumah tangga, istrinya sering ngomel-ngomel, cerai saja, mau 1 juta kali, mau 1 triliun kali, tidak bakal terjadi perceraian. Tetap ada di tangan suami. Wa anna lil hakimi at-tatliqu alaihi idam tana'a minhuma. Maka pengadilan agama atau hakim dalam istilah fikih itu ketika suami tidak mau untuk memenuhi hak-haknya, hak batinnya, nafkah batinnya kepada istri, maka pengadilan agama punya wewenang untuk menceraikan istrinya. Tapi nanti masih bisa rujuk. Karena yang talaknya ini bukan talak bain. Paham? Pembahasan yang berikutnya. Ini pembahasan yang cukup penting juga. Tapi ini bab ilah ini cukup sebagai pelajaran saja, tidak usah dipraktekkan. Tidak usah dipraktekkan. Makanya di Tarim, di Hadramut itu bab-bab yang seperti ini dibaca tidak begitu panjang keterangannya. Dan bahkan kalau ujian di perkuliahan, bab-bab seperti ini tidak dimasukkan. Ya karena memang ini hanya sebagai ilmu saja, tidak untuk dipraktekkan. Ad-dhihar, ini yang mungkin terjadi. Kalau yang ilak kira-kira terjadi apa enggak? Mungkin terjadi. Mungkin saja, tapi mungkin lebih sering yang bab dhihar. Dhihar. Ad-dhiharu lughatan ma'khudun min ad-dhahri. Dhihar itu apa? Secara bahasa adalah diambil dari ad-dhahri. Apa? Punggung. Wa syar'an tasbihuz zauji zaujatahu fil hurmati bi mahramihi. Menyerupakannya seorang suami kepada istrinya, menyerupakannya suami kepada istrinya, istrinya diserupakan kepada siapa? Kepada mahramnya dari segi keharaman. Begini contohnya untuk lebih mudah dipahami. Ini dari kata dohrun, artinya punggung. Misalnya ada seorang suami bilang seperti ini, punggung kamu sama seperti punggung ibuku. Punggung kamu sama seperti punggung ibuku. Ini namanya dhihar. Ini tidak boleh seperti itu. Kenapa kok tidak boleh? Karena suami ini tidak boleh untuk menikmati punggung ibunya. Paham? Jadi menyerupakan istri kepada salah satu mahram suaminya, baik itu ibu, adik, kakak, apalagi paman,
bude, bule maupun yang lainnya. Kemarin mahram ada 3 itu, baik mahram secara nasab, mahram secara persusuan, atau mahram secara apa? Pernikahan. Misalnya, punggung kamu itu kok sama seperti punggung mertuaku. Ini tidak boleh seperti itu. Ini kan berarti sama dengan mengharamkan punggungnya. Jadi coba bayangkan kalau seandainya suami itu berhubungan dengan istrinya, pas membayangkan ini kok sama seperti punggung ibunya. Nah, ini tidak boleh di dalam Islam. Dan bahkan kalau menurut tradisi jahiliyah langsung jatuh talak. Kalau menurut tradisi jahiliyah, tapi kalau Islam ini tidak langsung jatuh talak. Ada perincian-perincian tertentu. Tidak boleh seperti itu. Dan ini mungkin saja terjadi. Wajah kamu seperti ibuku, ya kan? Wajah kamu seperti mbah. Mahram apa bukan mahram? Perempuan itu kan bisa dinikmati semuanya, seluruh tubuhnya kan. Nah, sedangkan mahram kita kan tidak boleh. Tidak boleh kan? Maka menyerupakan istri dengan mahram kita itu tidak boleh. Baik itu menyerupakan secara keseluruhan, kamu itu kok sama persis seperti ibuku, kamu itu kok sama persis seperti adikku, ini juga tidak boleh. Karena dia tidak boleh untuk menikmati adiknya. Paham? Ini kalau seperti ini kadang-kadang ngomongnya kadang kepelucut. Ada kan pernah dengar orang ngomong seperti itu? Ada. Seperti itu tidak boleh. Iya. Kalau dari segi sifatnya Ustaz? Ya nanti ada pembahasannya, saya tunggu. Ini kan baru membahas definisi. Masih baru membahas definisi. Rukun dihar, arkanud dihar. Kalau dihar itu tidak memenuhi rukun-rukun, maka ya tidak terjadi dihar. Ada 4 rukunnya. Mudhahirun, yang mendihar. Siapa yang mendihar? Suami. Wa mudhaharun minha, yang didihar. Istri. Langsung tulis istri aja, nanti nulis bahasa Arabnya susah nanti. Wa musyabbahun bihi, yang diserupakan dengan istri. Siapa? Ibunya, adiknya, mahramnya. Nah, tulis mahram gitu. Jangan salah mengucapkan bukan mahram. Misalnya mau disentuh sama laki-laki, jangan bukan mahram. Jangan ngomong bukan muhrim. Ini kesalahan fatal. Karena muhrim itu artinya orang yang sedang ihram. Ihram itu orang yang haji itu. Ini jelas-jelas bukan haji kok dia. Ini kesalahan fatal. Penyebabnya apa? Terlalu sering lihat TV. Makanya belajar agama itu bukan dari TV, dari guru. Kemudian yang keempat, sighot. Ada kata-kata yang digunakan untuk dihar. Kita bahas rukunnya satu persatu. Ini berat, ini dihar ini berat. Konsekuensinya berat, sangat berat. Hati-hati. Syurutul mudhahir, syarat suami yang bisa mendihar. Ada 2 syaratnya. Yang pertama, kaunuhu zaujan, harus suaminya sendiri. Ya jelas harus suaminya sendiri. Misalkan ada suaminya orang bilang kepada yang bukan istrinya, punggung kamu kok seperti punggung ibuku, ya tidak ngefek. Jadi ini yang mengucapkan itu harus suaminya sendiri, bukan suaminya orang lain. Atau misalnya calon suami ini juga tidak ngefek, masih tunangan, kemudian bilang tunangannya ini, itu wajah kamu kok sama seperti wajah ibuku. Ini juga tidak ngefek karena masih belum jadi suami. Atau mantan suami juga tetap tidak ngefek. Jadi ini tidak harus punggung ya. Pokoknya salah satu anggota tubuh dari istrinya, bisa tangannya, bisa wajahnya, bisa kakinya, bisa perutnya, bisa punggungnya, bisa semuanya. Bisa semuanya. Kalau diserupakan dengan mahramnya, maka itu namanya dihar. Yang kedua, syaratnya laki-laki yang bisa mendihar adalah yasihu talaquhu, yang sah talaknya.
Seandainya dia mentalak maka tolaknya sah. Yang tidak sah bagaimana? Suami yang masih belum balik atau Suami yang masih belum balik, atau suaminya gila, atau suaminya dipaksa kayak tadi itu, atau suaminya mabuk. Suami ya tidak bisa, mati ya tidak bisa. Gimana caranya? Ya tidak bisa. Gimana caranya suami mati itu? Kan harus keluar kata-kata. Suami yang mabuk itu juga tidak bisa. Misalnya yang dipaksa, misalnya, ayo kamu bilang istriku sama seperti punggung ibuku, punggung istriku sama seperti punggung ibuku, tapi dia dipaksa. Kalau tidak akan saya bunuh sekarang. Ini tidak sah, dihadnya tidak sah, karena dipaksa. Atau gila, ya dia tetap tidak sah karena dia tidak berakal. Kalau tergila-gila ya lain lagi. Ini bahaya karena ini sepertinya banyak terjadi juga seperti ini, menyerupakan salah satu bagian anggota tubuh istrinya dengan mahramnya, baik ibunya, adiknya. Yang penting ini dari jalur perempuan yang diserupakan itu, karena di istrinya perempuan, jadi jalur perempuan. Kalau diserupakan dengan yang dari jalur laki-laki ya tidak. Misalkan punggungmu sama seperti punggung ayahku, ya tidak masuk. Paham? Syartul mana tadi? Syartul mudhaharu minha, syarat istri yang bisa didihar. Kaunuha zaujah, harus istrinya sendiri. Kalau istrinya orang ya tidak jatuh dihar. Misalnya ada orang lewat, perempuan lewat, kemudian bilang, tanganmu kok sama seperti tangan adikku. Ini juga tidak masuk dihar karena bukan istrinya. Yang penting intinya istrinya sendiri. Paham? Syartul musyabbahi bihi, syarat orang yang diserupakan. Yang tadi itu siapa? Mahram ya, mahram. Syaratnya yang pertama, kaunuhu unsa, yang diserupakan adalah perempuan. Kalau tidak perempuan, maka tidak masuk bab dihar. Seperti tadi diserupakan dengan saudara laki-lakinya atau mahram yang laki-laki. Pokoknya yang laki-laki tidak masuk bab dihar. Walaupun toh kita juga tidak boleh bersenang-senang dengan laki-laki, kan tidak boleh kan? Tidak boleh. Atau orang yang punya dua alat kelamin itu juga tidak masuk, tapi jarang. Itu syarat pertama. Au juz'un minha, atau sebagian dari perempuan. Contohnya apa? Misalnya tangan, kemudian kaki, wajah, hidung, mata, telinga. Maka juga sama, matamu sama seperti mata saudaraku, misalkan saudara perempuanku, ini juga masuk dihar. Karena memang subhanallah ya, kadang-kadang ada kemiripan memang. Pasangan kita itu kadang-kadang ada kemiripan dengan salah satu keluarga kita. Ya ini memang takdirnya Allah. Dan bahkan ya subhanallah, kadang-kadang memang jodoh itu memang ada mirip-miripnya. Antara suami dan istri itu ada mirip-miripnya walaupun cuma berapa persen. Ini subhanallah yang memang sudah diatur sama Allah ya. Namanya jodoh ya. Ya jodoh itu ya ada kesamaannya. Jadi menyamakan sebagian saja itu sudah masuk dihar, apalagi keseluruhannya sama. Mahroman binasabin aw rodoin, disamakan dengan mahram sebab nasab, sebab rodo, atau sebab perkawinan. Ini ada pembahasan sendiri, ada di pembahasan sebelumnya. Lam takun hillan lahu qablu, yang tidak halal sebelum dia dihar. Begini contohnya. Ada mahram itu yang asalnya dia bukan mahram. Contohnya begini, saya contohkan yang mahram dari awal dia lahir
sampai seterusnya. Saya contohkan ini dulu. Misalnya mahram yang rodok, misalnya persusuan ya. Mahram yang persusuan misalnya. Ada seorang istri, dia mensusui anak orang lain. Otomatis anak yang disusui ini jadi mahram kan, jadi anaknya sendiri kan. Walaupun bukan anak dari segi nasab, tapi dari segi rodok. Kemudian si perempuan ini lahirlah seorang anak. Maka otomatis anaknya perempuan yang menyusui ini adalah saudara dengan anak, iya, anak yang baru lahir ini saudara dengan anak yang disusui sebelumnya itu kan ya. Jadi dari awal sudah mahram. Tapi kalau misalnya sebelumnya dia pernah tidak mahram, maka ini menyerupakan dengan dia tidak apa-apa, tidak masuk dihar. Contohnya gini. Contohnya begini. Ada seorang perempuan, dia sudah punya anak. Ya, sudah punya anak. Perhatikan betul-betul. Sudah punya anak. Terus setelah itu jarak 2 bulan ada anak yang juga lahir bersamaan. Jarak 2 bulan dia mensusui anak yang lahir bersamaan itu pada usia 2 bulan. Berarti sebelum usia 2 bulan hubungan anaknya sendiri dengan orang yang lain ini kan asalnya tidak mahram. Maka boleh menyerupakan dengan orang itu, tidak masuk pembahasan zihar. Walaupun dia mahramnya sejak disusui itu. Tapi sebelumnya kan dia bisa tidak mahram. Paham? Jadi yang dimaksud mahram di situ yang memang mahram dari asal, dari awal memang sudah mahram. Tapi kalau sebelumnya pernah tidak mahram, maka tidak masuk bab dihar ini. Paham? Syartu sighatid dihar, syarat sighat dihar. Lafdun yush'iru bihi, lafat atau kata-kata yang memang menunjukkan dihar. Contoh, anta, kamu seperti ibuku. Ini juga sama, masuk dihar. Rok suka, apa rok suka? Kepalamu. Yaduka, tanganmu. Atau punggungmu. Ini juga sama semuanya. Semuanya sama, baik dibatasi dengan waktu maupun tidak. Punggungmu sama seperti punggung ibuku selama sebulan. Maka ini juga masuk dihar. Suratul dihar, contoh dihar. Ayakula Zaidun li zaujatihi. Ada seorang suami yang bernama Zaid bilang kepada istrinya, anti alayya ka dhuhri ummi. Punggungmu sama seperti punggung ibuku. Ini sudah masuk dihar. Berarti contoh yang tidak masuk dihar itu seperti ini. Kamu kok sama seperti ibuku perilakunya. Ini tidak sama, tidak masuk dihar. Sifat kamu kok sama seperti sifat ibuku, tidak masuk dihar. Kalau yang disamakan itu adalah perilakunya, sifat-sifatnya, wataknya. Tapi kalau yang disamakan adalah anggota tubuhnya, ini tidak boleh. Tidak boleh, seakan-akan dia berhubungan badan dengan salah satu mahramnya. Ini kan mahram kan tidak boleh dinikah kan? Tidak boleh dinikah. Jadi otomatis tidak boleh berhubungan dengan mahram itu. Jadi kalau cuma menyerupakan dari segi wataknya, dari segi perilakunya, dari segi sifatnya, tidak masuk dihar. Yang masuk dihar adalah yang diserupakan adalah salah satu anggota tubuhnya atau secara keseluruhan. Hukumnya bagaimana? Suami ngomong seperti itu, at-tahrim, haram. Hukumnya haram. Wa anna zauja ila idza lam yutbihu bit-talaqi yasiru aidan. Dan seorang suami yang mengucapkan dihar, jika tidak langsung istrinya ditalak, maka dia akan mewajibkan membayar kafarah atau jamul kafarah. Jadi suami ini pada saat mengucapkan dihar, punggung kamu sama seperti punggung ibuku, kemudian istrinya tidak langsung ditalak, maka dia termasuk orang yang berkewajiban membayar kafarah. Tapi kalau langsung ditolak, misalnya punggung kamu sama seperti punggung ibuku dan saya ceraikan kamu, ini nanti suami tidak wajib membayar kafarah. Harus seketika itu. Ketika tidak langsung seketika itu ditalak, maka suami wajib membayar kafarah. Kafarahnya apa? Berat kafarahnya. Pertama,
memerdekakan budak jika ada, sekarang sudah tidak ada, otomatis hilang sudah. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, harus 2 bulan berturut-turut. Kalau puasa berapa 59 hari, kemudian 1 hari saja batal puasanya, maka dia harus mengulang dari awal. Kalau memang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberi 60 orang miskin. Berat ini, orang ngomong seperti itu. Jadi harus diperjelas dulu. Kamu seperti ibuku, harus diperjelas dulu. Maksudnya apa? Sama dari apanya? Kalau ngomong cuma seperti itu, apalagi tidak dijelaskan, bisa masuk bab lihar. Ini konsekuensinya berat ini. Bisa puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini harus berturut-turut. Kalau masih kuat berpuasa, maka tidak boleh berpindah ke urutan yang ketiga. Jadi ini tidak bisa, harus berturut-turut itu. Tidak boleh saya langsung mau memberi makan kepada fakir miskin saja. Ketika dia masih kuat berpuasa, maka tidak boleh untuk berganti kepada urutan yang ketiga. Ini aturannya harus berturut-turut. Kemampuannya seperti apa? Ketika mampu untuk berpuasa, ya dia wajib untuk berpuasa. Itu 2 bab terkait dengan ila dan zihar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, persilakan. Ya, 1 pertanyaan saja. Itu kan hal yang diserupakan, ada syarat orang yang diserupakan itu kan harus mahram. Kan kalau rodo itu saudara rodo yang awalnya ada mahram kan tidak sah dirinya. Kalau itu disebabkan pernikahan, misal disamakan dengan Iya, pernikahan juga sama. Pernikahan kan termasuk mahram juga. Pernikahan nasab itu kan, mahram itu kan disebabkan karena 3, bisa disebabkan karena nasab, atau karena rodho, atau karena pernikahan atau musyawarah. Mertua mertua laki-laki, mertua perempuan itu kan nasab semuanya, mahram semuanya. Ya sama. kan baru datang mahram baru mahram. Iya, tapi beda dengan contoh yang tadi itu. Dia mahram selama-lamanya itu. Tetap tidak boleh. Disebabkan pernikahan tetap tidak boleh. Jatuh tihar itu. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.